فإن أجسادنا على النار لا تقوى فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin hadirat bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Babus Salam, Kampung Bau, Kampar Utara, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, para alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, musyahidin musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adalah satu kenikmatan yang besar di saat kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala berada dalam suatu amalan yang besar yang akan kita andalkan dan kita gunakan di hari yang besar, di saat berhitung, berhisab dengan Allah yang maha besar di padang mahsyar, yaitu ibadah salat maghrib, kemudian isya, kemudian diselingi pula dengan majlis yang merupakan afdal majlis, yang menghadirinya mendekatkan diri ke surga, yang mendatanginya keluar dari rumah menuju ke tempatnya seperti jihad fisabilillah, dan berada di dalamnya membuat para makhluk memohonkan ampunan sampai ikan di laut, dan masih banyak lagi sampai malaikat dari langit pun turun untuk mencari-cari dan ikut meramaikan majlis-majlis yang seperti ini. Oleh itu berbahagia kita, mudah-mudahan dengan rasa syukur kita sama-sama hadir, dan semoga syukur ini menambah nikmat, semakin terasa nikmat. Bapak-bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang diangkat Allah sebagai nabi terbesar untuk umat yang terbesar, umat yang terakhir di dunia tetapi pertama di akhirat, masuk surga. Oleh itu mari kita semakin mendekat kepada Allah dengan mengikut langkah-langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak boleh jauh-jauh tegak daripadanya. Karena kita kalau masuk surga jangan terlalu lambat, kalau bisa sama-sama rombongan pertama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh itu kita belajar, berusaha, beramal, mudah-mudahan diterima. Atau setidaknya jangan sampai hisab kita sulit. Maka yang pertama yang sangat memudahkan hisab kita adalah membaikkan akidah, kemudian salat kita. Oleh itu maka pembahasan kita tentang salat dah cukup lama cuy ya. Tapi lo dokek sudah ya. Sampai mana tang? Wajib salat. Iya, tapi bila sampai ke dah sampai dokek ke salam ya. Nah, atau dah sampai salam. Yaitu tentang at-tasyahhud. Sah? Nah, disebut dengan at-tasyahhud, baik tasyahud awal maupun tasyahud al-akhir. Tasyahud awal setelah dua rakaat, dan ini hukumnya kemarin masuk wajib salat. Apa beda wajib dengan rukun?
Ini sama-sama wajib dikojong, tapi apa beza? Kalau rukun tak dikerjakan, ulang solat kembali. Itu kan ya tahu? Rukun bila ditinggalkan, salat diulang kembali tidak sah. Tapi kalau wajib tidak dilaksanakan, maka diganti dengan sujud sahwi. Diganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Nah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Nah, tasyahud yang kedua itu tasyahud akhir, itu adalah rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, di dalam tasyahud dinamakan tasyahud karena unsur terbesar di dalamnya adalah asyhadataini. Yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Subhanallah. Disebut juga dengan at-tahiyyat atau at-tahiyyah karena isinya juga at-tahiyyatu lillah, yakni at-ta'zim, wat-tanzih, wat-takbir, wad-da'awat was-salawat lillahi tabaraka wa ta'ala, yaitu at-tahiyyat yakni at-ta'zim, yaitu membesarkan Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk bertasyahud di akhir solat kita, menjelang menyudahi solat kita. Artinya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dimulai dengan niat untuk membesarkan Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian di akhir mempersaksikan bahwasanya kita mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala dan menta'zimnya. Nah, menjelang detik-detik terakhir kita mengakhiri salat, di situ pula kita dianjurkan untuk berdoa sebelum salam. Kadang-kadang sebagian kaum muslimin, misalnya salat sunat lui salam sudah itu angkat tangan sudah salat berdoa, padahal dia meninggalkan momen doa yang lebih utama. Seharusnya dia panjangkan duduk tasyahud akhirnya tadi, dan di akhir itu dia banyak berdoa, karena itu lebih diharapkan dikabulkan. Banyak tuh, kadang-kadang sampai imam dah bobo lagi. Imam dah bobo, bapak corokan copet sudah salat, tapi lama berdoa aja berzikir selesai salat. Nah, mana lancar tu? Lama salat kah atau lama zikir doa selesai salat? Nah, itu yang harus kita bahas kini. Ya, ini yang kita bahas sekarang ini. Karena apa? Sebab asumsi orang kebanyakan doa itu adalah selesai salat. Bahkan harus lebih lama daripada salatnya. Makanya kadang-kadang apa sebab maghrib azan langsung qamat. Dan itu tadi mereka tidak sampai berzikir dan berdoa, padahal zikir dan doa itu di dalam salat, bahkan juga sebelum salat antara azan dan qamat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Pertama, at-tasyahud itu disebutkan dalam beberapa sigat, dalam beberapa redaksi, ada lebih kurang 6 atau 8 redaksi yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dan ini yang paling masyhur dan paling sahih riwayatnya, dan ini yang paling umum dibacakan, diajarkan oleh para ulama-ulama kita.
Itu riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ada tasyahud riwayat Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib. Ada tasyahud riwayat Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Ada tasyahud riwayat dari Umar bin Khattab sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu taala sendiri. Kemudian riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ada riwayat daripada Abu Musa Al-Asy'ari dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, kita ambil riwayat yang seperti disebutkan oleh penulis di sini, yaitu riwayat Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu taala anhum, yaitu ayyaqula, berkata orang yang salat tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Apa makna at-tahiyat? At-tahiyah maknanya adalah at-ta'zim. At-ta'zim. Makanya kalau orang berbaris-baris, kalau bahasa Arab, kalau bahasa kita apa? Hormat? Hormat gerak sah? Nah, kalau orang bahasa Arab at-tahiyyah, yaitu penghormatan. Dan penghormatan itu berikan kepada orang yang dibesarkan. Maka at-tahiyyat adalah itu penghormatan. Maka surat-surat kadang buat ma'at-tahiyyah, dengan hormat. Nah, dengan hormat atau hormat kami. Matahiyatina wa tamanniyatina lakum bitaufiq. Nah, jadi at-tahiyyatu yakni at-ta'zimatu, segala bentuk ta'zim kita berikan hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, karena ta'zim yang sesungguhnya itu aja Allah SWT. Allah maha besar, besar zatnya, besar sifatnya, besar kekuasaannya. Kemudian wassalawatu, wassalawat jamak daripada salat. Apa makna salat kemarin tu? Awal-awal belajar dulu. Salat maknanya adalah doa. Mantap, masih terkenang lah ya, masya-Allah. Salat artinya adalah doa. Jadi ad-doa. Izan as-salatu doa. Wad salawat doa. Jadi segala doa hanya kemilik Allah SWT. Oleh sebab itu, ini adalah petunjuk bahawa tauhid, doa itu adalah tauhid. Maka tak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Maka merugi orang yang berdoa kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Maka as-salawat hanya lillahi ta'ala. Selain Allah, sehebat apapun, la yud'a, tak boleh kita berdoa kepadanya, baik malaikat ataupun manusia yang dianggap keramat. Baik malaikat atau manusia yang dianggap wali dan keramat, tidak ada. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang harus tunduk kepada Allah, dan mereka sendiri yang membutuhkan doa kita untuknya, bukan meminta kepadanya. Nah, di sini terselip kalimat ini, wassalawat lillah, doa-doa semuanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala, wattayyibat, dan segala yang baik-baik. Makanya amal kita ini tidak diterima Allah kecuali yang baik. Salat kita adalah yang paling kita andalkan, maka harus menjadi amal terbaik. Maka salat kaum muslimin tidak bisa kita saya bodoh tengok komentar uang di video saya. Lah dokter salatnya dibahas lagi. Kami lah TK lah selesai dulu bahas salatnya. Iya.
Nanti ni kau tak perlu jawab. Cuma dia dan TK belajar solat je. Tak lunya Pak Syekh. Nah. Cuma orang berpikir orang yang seperti ini pasti solatnya masih solat kelas TK juga. Karena dia belajar solat ni waktu TK. Maka dia tak akan menjadikan solat sebagai bernilai tinggi. Berbeda dengan orang-orang beriman, berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok dia setiap hari, setiap saat mengajarkan solat kepada umat. Bahkan akhir-akhir hayat, menjelang dia menghembuskan nafas terakhir, dia ucapkan as-salat as-salah. Coba lihat. As-salat as-salah wa ma malakat aymanukum. Apa nak Abu Bakar waktu itu nengok apanya? Rasulullah, kau kelas TK kan ya kami? Jak saya itu belajar solat lah. Jadi orang yang menganggap bahwa mempelajari solat hanya pelajaran anak TK, anak SD, saya yakin dia tidak akan mengagungkan solat sebagaimana semestinya. Justru semakin tinggi kita harus semakin mengagungkan solat ini dan harus semakin menyempurnakannya. Makanya subhanallah, jadi manusia ini sudah sampai pada titik nadir, tidak memahami apa yang harus diutamakan dan prioritaskan dalam kehidupan ini. Bukankah Allah SWT menjanjikan kemenangan kepada para pemimpin yang akan diangkat, akan diberi kemenangan, akan ditolong apabila apa? Allazina immakkannahum fil ardi. Allazina immakkannahum fil ardi. Lalu aqamus salat. Orang yang bila kami beri dia amanah memimpin, mendirikan salat. Maka jangan cari pemimpin yang tidak salat. Bahaya. Tidak akan ditolong Allah SWT. Masuk ke banjir kan? Kalau banjir dah cabut lah nak hadir. Hari mereka yang mendekatkan diri kepada salat, kalau jauh dari salat tak ditolong Allah. Karena Allah berjanji, wa inna Allah ala nasrihim laqadir allazina immakkannahum fil ardi aqamus salat wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Jadi antara kemenangan, antara kesuksesan, antara keberhasilan, antara kemakmuran, antara keamanan, salat. Ini kajian kau kaji TK-nya. Ya, kau dah ke umar nanti mau tengok salat haji, memang salat TK kat salat punya memang. Cuma jauh salat. Nah. You see? Jauh di balik-balik di media dia debat kusir dulunya. Tentu debat kusirnya. Siapa nonton tu asal muasal debat kusir tu? Dah jawab ni. Cik Wenwe tu waknya. Cito Haji Agus Salim dulu. Tentu Haji Agus Salim pahlawan nasional. Jadi dulu naik dokar. Kalau dokar apa nama supir? Kusir. Kan ya? Nah, kusir. Jadi bacitonya sama Haji Agus Salim pergi sidang apa? Ke sidang konferensi kan? Ini tu kan tahu hebat lainnya pada Haji Agus Salim dulu. Hebatnya pada Haji Agus Salim dulu. Akhirnya pada hebatnya sama Haji Agus Salim dulu. Akhirnya sama Haji Agus Salim dulu debat kusir. Labio qatu labio qatu pi hasil nak adur. Menang kewajib. Nah, di bawah ilmu Ba'nya Imam Syafi'i rahimahullah, wa khairun min ijabati safihi sukutu. Orang-orang yang tak berilmu itu lebih baik diamkan saja. Lebih baik diamkan saja. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena dia tidak punya modal kecuali merendahkan, melecehkan dan melemahkan. Itu hanya modalnya. Jadi kalau orang hanya modalnya ngibangi, modalnya menghina, modalnya melecehkan, modalnya merendahkan, modalnya mempropagasi, itu tanda tidak punya kelebihan. Sebab orang yang punya kelebihan, bapa nianya baik dah. Dia ogong dia borong dengan kan ya.
Begitulah orang-orang yang punya kelebihan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya salat ini adalah menjadi favorit Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Salat itu dijadikan sebagai penyejuk pandangan mataku. Nabi apabila mendapatkan suatu pemikiran yang buntu, beliau apa lakukan? Hazi'a ila shalah. Dia kembali kepada salat, minta tolong kepada wasta'inu. Wasta'inu bisabri wassalah, minta tolong kepada Allah dengan apa? Sabar dan salat. Asal itu salat kelas TK dah. La haula wala quwwata illa billah. Memang banyak orang yang tidak tahu ini. Orang-orang besar nama gelar tapi tidak paham ini. Tidak paham. Makanya mereka gimana nak mengurus urusan besar. Sebab tidak bisa membedakan mana yang kecil, mana yang besar. Dikiranya ngurusin sesuap nasi orang lebih besar pada ngurus salat ini. Padahal tidak akan pernah tercipta keadilan yang sesungguhnya kecuali dari imam, dari pemimpin yang adil yang mengerjakan salat. Cuma tengok, baca sejarah itu, tidak ada yang akan terjadi kepemimpinan yang benar-benar adil kecuali mereka yang mendirikan salat. Karena dibantu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin. Nah, wa tayyibat, segala kebaikan. Allah tayyib. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Maka salat ini harus kita baik-baikkan betul, harus kita pelihara, harus kita bela-belain, kata orang Jakarta ya, harus kita bela-belain ya, harus kita tinggikan, harus kita inikan, menjadikan lambang kehebatan seorang, karena itu yang akan menguntung di akhirat nanti. Pertama dibuka nanti sampai di akhirat adalah salat. Kasannya lo profesor tapi cara salat masih cara nak TK. Lu salat bo. Ada video tu bertiga ke dak salat tu. Tu laku aki-aki banyak jauh orang Jakarta tu. Laki-aki tapi masih bergalu salat bo. Sambil sujud kaki ke ikut kawan. Sambil salat. Iyalah akibat daripada apa? Tidak memandang salat itu kecuali dengan pandangan anak teh TK. Nah, kan tidak akan aneh bila orang besar tapi tidak terdengar atau tak ternampak di masjid-masjid kecuali di hari besar. Di hari besar. Padahal Nabi yang paling besar menjadikan salat itu perkara besar, sampai-sampai dia katakan, kalau bukan karena anak-anak, kalau bukan karena kaum wanita, maka akan saya suruh orang menjadi imam, lalu saya keluar membawa orang bawa kayu bakar, saya bakar rumah-rumah orang yang tidak pergi salat berjamaah. Tapi jangan buat jodoh dah. Ikon Nabi kan ya dakwah dah. Lah ikon Nabi sakit dia juga kau entah mau aja dia dibuatlah tak. Kau lah babola kayu bakar kau kan tak atur lah. Itulah saking besarnya salat itu di mata Nabi alaihi salatu wassalam, manusia paling sukses di dunia. Makanya setiap saat pembicaraan Nabi tidak pernah bergeser daripada salat, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dan sebutan yang banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka jangan dianggap masalah kaji anak TK. Nah, nanti antum puasa pulang ke akhirat walaupun sudah profesor tapi masih disuruh berbaris sama anak TK. Anak TK dia walaupun bergaul salat masuk surga je kalau lu balik mati. Tapi kalau angku lah jadi profesor tapi kelas TK aja buat salat, dia khawatirkan. Nauzubillah, tsumma nauzubillah, tsumma nauzubillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka wassalawatu wattayyibat, kemudian assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam kepadamu wahai Nabi.
Salam itu adalah doa. Salam itu adalah doa. Artinya doa untuk Nabi. Nah, Nabi berarti didoakan, sah? Kalau dia masih didoakan, boleh berdoa kepadanya. Saya ulang kembali. Kalau dia didoakan, artinya masih membutuhkan doa, boleh berdoa kepadanya? Boleh berdoa kepadanya? Tidak boleh. Maka sungguh tersesatlah orang yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita baca dalam buku-buku orang-orang yang menyeleweng nyimpang, ya, seperti buku-buku orang tasawuf, mereka minta kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, kalau yang namanya alasan bisa dibuat semuanya. Dia bilang Nabi orang dekat kepada Allah. Orang dekat kepada Allah, maka minta kepada orang dekatnya dikabulkan, ya hamdallah. Itu beranalogi, berkias. Kalau doa sahabat Allah tak bisa disamakan dengan makhluknya. Sahabat ni tengok kalau PK bupati awak esok menyelodong tak lalu lin adanya kan dia makanya perlu asistennya awak temui atau sekdanya awak boswo. Mama awak lagi sekda lagi kan, misal dan sebagainya, lancar urusan. Ikhwan kaum muslimin, Allah tidak sama dengan itu. Allah tidak sama dengan itu. Sebab apa? Coba deh tuan-tuan, masuk kantor bupati tu, bupati PJ, Allah asli monole kan. Simpi-simpi je karena 2 bulan lah kan wantin lah lihat. Jadi masuk kantor bupati tu coba sambil yang guliang dari sopanya tu. Guliang macam eko te sopa tu ceritanya paknya situnya kan. Kecendo jalan kampung dan usak paknya. Dulu ni ada. Dapat belianya. Nah. Sah? Iya. Type. Tuan-tuan, kalau si boduma ponek kojo tang di daye, lalu guliang tekurisi sambil nyando, ya Allah mulia. Apa dia mulia ke Allah sedang tak mulia orang? Nyo ndak sama. Itu maksud. Nyo ndak sama. Allah dalam keadaan apapun, berbaring, berlari, duduk, tiduran, boleh meminta kepadanya. Bupati ndak. Kadang haruslah hormat gerak gila. Ada pejabat gawat lo le. Dulu ada salah seorang konsulat di Jeddah kan sih. Ya, lupa sekretaris masuk. Hormat gerak. Semua kan lu lihat deh. Ulang lihat masuk. 30 rit. Endaklah tinggi mana pangke itu tu boranya. Endaklah tinggi mana pangke apa ada sana tu. Tapi itulah. Saking gila hormat tadi. Yang parah dapat tamu, lorong lah dapat ni kalau inyo tak masalah, dah kan dapat tamu ke orang lain lah. Nah, hormat gerak sudah itu mau masuk, mau ulang leh terlangsung sudah sabui lah, beka, kan itu kan tak sampai suah kalau dulu. Aduh macam itu kaum muslimin dan muslimat. Nah mungkin Allah disamakan dengan makhluknya. Allah SWT mengatakan kalian berdoa minta kepadaku, ud'uni astajib lakum. Makanya Nabi SAW dia didoakan berarti bukan tempat untuk berdoa. Maka jangan sekali-kali berdoa kepada Nabi SAW. Maka tasahud ini kaum muslimin oso-oso dinjolin codiko kan tak pernah lah dia di TK ya. Ini kan tak pernah lah. Dan apa nani modal lu jelarun tu tak temu jadi kubur. Kan ya? Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mana ngaruh lu nak kaji je deka? Ndak kaji baru dek botan tu dak awak aja nya. Ndak kaji lah lama, cuma ndak sabun luang dah. Nya apa nomor? Nak diambil dulu kaji teh. Teh kata dia. Sampai ke universitas mengaji solat kok dianggap tidak kaji sesuai, tidak relevan lah. Itu masalah. Tanya ke saya Deni dengan kuliah S2 tantur ini. Semua bahas masalah solat deh, ketinggalan dosa ni nya. Lebih baik
integritas apa ni bocor kan, istilah-istilah orang barat sodo, itu cuma Islam tu. Padahal kalau ambo mengusulkan sebenarnya bahas hal-hal yang menjadi keseharian yang memperbaiki iman agama kita. Suruh anak tu supaya ada berbuah amal. Kau tak mengaji misalnya istilah ini menurut si fulan. Ya, ponik membahas tapi tidak ada hasil di lapangan. Ada guna berteori tapi tidak ada aplikasi. Revitalisasi konsepsi takwa. Kalau revitalisasi aplikatif bolehlah, tapi kalau hanya sekedar mengkaji istilah menurut bulan-bulan, tidak begitu besar pengaruhnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka Nabi SAW yud'a lahu fala yud'a. Nabi itu masih didoakan, assalamu alayka ayyuhan nabi. Nah, kemudian juga di sini terlihat bahwa salamnya umat ini adalah assalamu alayka, assalamu alaikum. Tidak boleh pakai salam-salam yang lain. Kalau banyak compu salam gini, ya, gara-gara lah banyak gus, lah banyak ustaz, banyak kiai aktif ceramah di gereja, atau ke vihara, atau ke sinagog, akhirnya salam banyak. Kan ya? Tak cukup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om apa? Subhanallah. Ya Syekh, anda muslim. Nabi bilang salamu tahiyyatu ummatis salam. Dah selesai. Orang tu nak ucapkan seperti itu, memang agama mereka. Ini yang toleransi. Toleransi itu bukan mencampurkan kopi dengan teh. Ya, nak lihat toleransi orang cinduang campur kau meja. Minum apa nombor sang minum sampai lah minuman cik kata terakhir minum apa? Milo angin. Eko minum cinduduyan. Eko minum es tebak. Nak le toleransi dicampur ketiga, le sama. Gila tu adalah tak tiba agama oleh kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Nanti potonglah matilah sang nan macam itu. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Nabi SAW membangun agama ini atas prinsip berbeda dengan agama lain. Tetapi Nabi juga membangun kita bisa berhubungan mesra dengan penganut agama lain. Jenis maksudnya kalau tidak nikah je langsung tidak boleh berhubungan je kan tak ada. Paham tak? Misalnya dan nak nikah je suku itu orangnya misalnya. Maklum macam amat ke misalnya apa sukunya? Topang bahasa tiap boleh hujan tawinya misal kan ada nanti lepas. Nah, anda bukan berarti memusuhi. Bukan berarti memusuhi, tidak. Anda mengucapkan salam sejahtera bukan berarti dia memusuhi, tidak. Jelas ya? Ada aturan-aturan agama yang tak boleh dilanggar. Walaupun jadi pejabat, tuan-tuan, ya, pejabat itu seban, tahunya apalagi PJ-nya. Kan dia? Apalagi penjabat 2 bulan 3 bulan lasap kan dia, makanya tidak ada perlu pertahankan dulu. Tapi iman jangan sampai lepas, Islam jangan sampai lepas hanya gara-gara aradam minad dunia, hanya karena dunia. Nah, kaum muslimin dan muslimat, itulah gara-gara adalah nyala banyak lagi uang Kristen nanginya mati, awak Islam sukonya mati. Apa aja Arab? Uang Islam leone hanya mati. Uang agama lain nangi tengoknya mati. Kemana ada orang? Itulah payahnya Bu Iren. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jangan sampai lo nanti awak mati lah nangi wang agama lain
gak sawak wong agama awak. Paham tak? Jangan sampai mana mau bang itu tuh kena. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Semoga salam keselamatan kepada kami dan semua hamba Allah yang saleh. Berarti kita hamba Allah yang saleh lainnya, orang-orang saleh baik yang hidup maupun yang telah meninggal, semuanya didoakan, tidak boleh berdoa kepadanya, karena selama dia masih didoakan, dia tidak boleh diberikan doa, tidak boleh berdoa kepadanya. Awak boleh mendoakan Allah Ta'ala? Hah? Mendoakan Allah boleh? Weh. Kan sahabat baca waktu itu, Assalamu ala Allah, semoga keselamatan kepada Allah. Nabi bilang, la taqulu dzalik, innallaha huwas salam. Allah tidak didoakan. Semoga hidup kita panjang umur datang lagi tu. Hah? Semoga anda langgeng kekuasaan gitu. Tidak ada. Allah tak didoakan karena dia yang harus kita berdoa kepadanya. Tapi kalau Rasul, ya, para wali, para orang saleh, hamba-hamba Allah, ahli-ahli ibadah, mereka didoakan. Oleh sebab itu tidak boleh berdoa kepada mereka. Jelas? Ini kandungan daripada kalimat tasyahud yang kita ikrarkan itu. Kalau tidak, makanya jangan belajar TK juga. Artinya jangan cukup dengan pelajaran TK. Ambo memang kadang kaum muslimin muslimat ketika nak masukkan materi sirah nabawiyah di perguruan tinggi, banyak yang protes. Kalau pelajari pondok Ustaz, dipelajari SD, Syekh, pemahaman SD dengan pemahaman anak S1 tidak sama. SD mau pelangku-angkunya mau langku-namu, tapi kalau sudah di kuliah itu penghayatan dan mengikut, mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya jangan heran orang tidak menidolakan Nabi, anak muda kita. Ustaz-ustaz kita lebih hafal dari perkataan sipulan daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang manajemen misalnya, nama-nama yang tidak membawa iman itu disebut, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami belajar pelatihan manajemen dengan motivator dari Yaman, seorang penerbang yang jam terbangnya sudah kurang 1000 jam dan pelatih internasional. Membayu lucu, tidak mahal, 6.000 nya sekali kursus, 6.000. Iya rial, iya seminggu 5 6.000 rial. Mua aja kan, sebuku sate 6.000 rial. Nah, ikut pelatihan itu. Beliau subhanallah disuruh kita untuk mengistimbat dari ayat-ayat tentang manajemen dalam Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu sipulan misalnya begini, husnul tertib, intizam, indibadul, muhafadzah, wal istiqam, wal iltizam, dan seterusnya. Subhanallah, poin kita jauh daripada manajemen yang dilahirkan oleh para peneliti barat itu. Masalahnya apa? Kita tidak punya Al-Quran, tidak kembali kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan problem solving, kata orang ini, ya, untuk menjadikan solusi dari segala problematika yang terjadi. Sehingga semuanya diambil teori barat lalu dipoken baju islami sehingga menjadi filsafat islami, psikologi islami, pendidikan islami. Main ilmu cocok logi, cocok menurut pikiran orang Islam dianggap islami, bukan cocok dengan dalil Islam, cocok dengan pikiran orang Islam, disetujui oleh pemikir muslim berarti islami dia. Kalau tidak disetujui oleh pemikir muslim, walaupun Al-Quran melarangnya, walaupun hadis menegahnya, asal orang Islam mengakui berarti islami. Makanya kaum muslimin dan muslimat, maka saya usulkan di seluruh jurusan prodi di Universitas Bahasa Islam
untuk belajar Al-Quran 8 semester setiap prodi supaya mereka Al-Quran, dan belajar hadis 8 semester setiap ini. Kemudian mata kuliah yang tak jelas manfaatnya itu dikurangi. Kalau tak bisa dihapuskan dikurangi, tak jauh lerang. Banyak monologi sampai ilmu gilologi pun ada kadang. Ilmu gilologi. Allah musta'an. Apa itu? Hah? Apa copek bono? Nolalah, mutaswa. Kau ada syek kat sini saya. Suatu taswa, masya-Allah. Jazakallah. Syadallah. Insyaallah. Insyaallah. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Salam untuk kita dan seluruh hamba Allah yang saleh. Nabi katakan fa innahu asaba kulla 'abdin salih. Doa ini akan sampai kepada setiap hamba yang saleh, baik yang sudah dahulu maupun yang masih hidup. Dulu dalam riwayat sabab daripada riwayat ini, dulu kata Abdullah bin Mas'ud, kami menyebutkan assalamu alaina wa ala fulan wa ala fulan wa ala fulan wa ala fulan, banyak sekali, ya kan, disebutkan nama-nama orang-orang saleh itu. Akhirnya kata Nabi SAW, nanti panjang solat kalian dengan itu, kayak itu kan ada sabuin nama ayat, nama datuan, nama mama, nama saudara, masuk saudara sah. Lalu Nabi berikan kalimat jami'ah,
kalimat yang pendek tapi include di dalamnya, tercakup tabo sodo, ya, tasabu sodo deh. Siapa? Wa ala ibadillah as-salihin. Berarti kalau tidak soleh tidak mulia. Jadi kalau tuan-tuan tidak soleh, hati-hati, tidak dapat doa orang solat dah. Oleh sebab itu, maka segerakanlah memperbaiki diri supaya doa setiap orang yang solat sampai pada kita. Jadi kaum muslimin bukan sekedar kita mengharap doa orang. Doa itu ibaratnya adalah hadiah, pemberian. Mana lah nemo kono be orang tahu ya atau awak punya? Hah? Seriusnya memang yang penting menikmati, ya kan? Cuman menikmati yang kita miliki jauh lebih percaya diri. Sama betul. Kita berharap syafaat, betul, dari Nabi SAW. Tapi syafaat itu kan pencukup. Coba kaji syafaat dia. Kenapa syafaat itu? Orang yang harusnya masuk neraka diberi syafaat. Kan dia kurang amal tu kan? Nyasa dia jenis itu nak dapat awak. Awak masuk surga ditenggin derajat dengan syafaat. Itu akan dicek. Kan tak? Selawat lawannya tapi sambil buat dosa. Jadi kadang-kadang arti selawat kini lah berubah. Bapa cara selawat tu menyenangkan. Bukan bagaimana selawat itu diterima. Sampai ada orang selawatan sambil main gitar atau sambil berjoget atau sambil macam-macam amalan. Akibat apa? Karena agama ini tidak boleh terlalu serius, menyulitkan. Agama ini harus dibangun di atas kemudahan. Jangan menyulit-nyulitkan. Yang menyulitkan itu siapa? Yang menyulitkan itu siapa? Tidak ada Nabi mengharuskan kita bikin acara ini dan itu untuk salawat. Terus ada Nabi katakan buat acara salawatan ini, salawat ini ada? Tidak ada. Salawat itu antum solat saja pasti salawat terus. Baca hadis pasti bersalawat. Ikut kajian bersalawat. Sahih? Naam. Nak berdoa mesti bersalawat. Apa boleh? Nak nikah? Ya mesti bersalawat. Jadi salawat itu bukan acara. Salawat itu bukan acara. Salawat itu adalah segala momen kita gunakan untuk bersalawat kepada Nabi SAW, khususnya salat. Oleh itu maka orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya mesti selalu bersalawat. Orang-orang yang senantiasa berdoa dengan cara syar'i mesti bersalawat. Orang-orang yang mengaji ilmu-ilmu syar'i mesti bersalawat. Karena nama Nabi selalu disebut. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, ahadzun nasi bi Rasulillah SAW ahlul hadis. Orang yang paling beruntung dengan Nabi itu adalah ahlul hadis. Kenapa ahlul hadis? Lianna ahlul hadis selalu mencari hadis. Selalu mencari hadis, tidak mencari kiai dia. Dia mencari hadis. Ini amalan ini apa hadisnya, bukan siapa kiainya. Kiai tak boleh bikin agama. Ini kadang-kadang sebagian mengatakan, oh orang awam tak perlu dalil. Yang penting ada kiai. Kalau orang awam ni ya. Tapi apakah kita harus jaga semua harus jadi orang awam? Tidak. Sebab orang awam tu kasta pula. Tak boleh sebut kasta ya, karena pemahamannya beda. Adalah level terendah yang tak punya apa-apa ilmu, maka dia taklid buta. Orang taklid buta mungkin sama dengan orang yang bisa melihat. Orang buta sama laju berjalan juga nampak. Semua suju kalau buka jauh. Sama laju cuma sang tabanam sang telangkui. Jadi tidak sama. Makanya kamu jadi buta tu menengok. Nengok. Makanya setiap baca hadis dia akan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT,
Kemudian lanjutkan dengan asyhadu an la ilaha illallah. Tadi dia lupa ya, kalau nak dapat doa dari orang-orang yang solat mesti jadi orang saleh. Orang soleh itu tidak mesti orangnya bergelar doktor. Dan salah paham dia harus contoh ustaz kami tidak. Orang soleh tidak mesti sekolah, tapi nya mengamalkan ilmu yang diberikan di orang sekolah. Ini kadang banyaklah orang sekolah tidak diamalkan dia, tapi non tidak sekolah diamalkan. Mana soleh itu? Yang mengamal tadi yang soleh. Kalau ikut paling-paling mau aja non soleh, tapi tidak mengamalkan. Makanya Imam Abdurrahman bin Qasim, seorang ulama tabi'in, mengatakan qalilul ilmi ma'at taqwa katsir. Orang berilmu sedikit tapi diamalkan nilainya besar. Kan pada sabu mah, contoh mah sabatang sawit sekali panen 20 kilo. Ikon ndak sehektar sawit panen 20 kilo. Mana coba lihat? Sabatang sekali panen 20 kilo. Non sehektar 20 kilo. Mana coba lihat? Nah sabatang tadi. Sehektar banyak pupur kan? Hanya hasil semuanya. Istilahnya iko biaya kuliah 20 orang ya, misalnya abi 2 miliar, iko biaya kuliah seorang abi 20 juta, tapi hasil 20 sama sangka mana lo ambil sangka mabin piti kalian kuliahnya kamu peko jo kelabo kakak ladang lah. Nah, itu maksudnya. Jadi hasil dari ilmu itu bukan banyaknya sertifikat, bukan tingginya peringkat, bukan tinggi strata. Nah, ada guna strata, Allah kan tak tanya nanti strata bapongnya, enggak. Jelas? Tapi mana ilmu yang kau amalkan? Jadi jangan saya dulu nak sekolah tinggi le mama. Godang tanggung jawab. Kan ya? Nah, tapi yang penting bagaimana semangat tinggi mengamalkan ilmu tadi. Yang menjadi orang soleh tidak mesti punya titel tinggi. Menjadi amal soleh tidak mesti jadi pejabat tinggi. Orang soleh bisa masuk ke semua tingkatan kehidupan masyarakat. Orang miskin, orang kaya, orang berpendidikan, orang yang berkedudukan, bangsawan, tokoh. Tapi alangkah baiknya awaklah presiden boleh, iya kan? Dan soleh dikenal juga. Tanya ke Ustaz. Aduh Ustaz. Menjadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan Allah berikan kita yang terbaik, yang mengajak kita untuk senantiasa menjaga hubungan dengan Sang Penguasa yang Maha Berkuasa. Wallahu musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau kita teruskan, aculah mana-mana jam. Nah mana-mana jam lah malin nawin deh lah. Sampai situ dulu ya. Sampai doa untuk orang-orang saleh. Dan insyaallah otomatis dapat. Fa innahu asaba kulla salihin wa salihah. Dan doa ini dibaca oleh orang salat akan dapat bagian setiap orang saleh dan salihah. Di manalah datang Allah lamati wa ada je kiriman doa ya. Alhamdulillah. Makanya tidak perlu banyak acara. Salat ini 5 waktu sudah lebih dari acara-acara. Acara itu banyak mubazir kadang. Alajul. Acara salat 5 waktu ini lebih besar daripada acara yang kita buat kadang mengumpulkan dana besar-besar tetapi tak ada hasil yang besar. Tapi ini jelas hasilnya besar. Makanya salat ini memang dibahas oleh orang-orang besar, bukan anak TK atau TPA. Siapa yang senantiasa menjadikan salat besar, maka akan berhak menjadi orang besar. Karena itulah yang akan mendapatkan pertolongan Allah yang maha besar dengan kekuatan yang besar. Dan itulah yang telah menjadikan para pemimpin-pemimpin dunia besar di kalangan umat Islam menjadi orang-orang yang namanya besar sampai hari bertemu dengan Allah yang maha besar.
Semoga kita selamat-selamat saja. Amin ya rabbal alamin. Mau cukup situ dulu, nah, ya, ini panjang pondok nih. Berkehujan lainnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.